Halo semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi IPS, yaitu memasuki unit 2 tentang mengintip lembaga sosial di sekeliling. Nah, kita masuk ke dalam poin D, yaitu keterkaitan interaksi sosial dengan berbagai lembaga. Yang pertama, interaksi sosial dengan lembaga sosial. Melihat posisi lembaga sosial yang ada dalam lingkungan masyarakat ialah sebagai wadah yang memiliki wewenang untuk mengatur perilaku manusia, agar perilaku manusia tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku dan menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan. Contohnya yaitu ketika terjadi perkelahian antar pemuda desa karena faktor salah paham, maka pihak yang berwenang akan mengambil jalan tengah untuk mengatasi perselisihan tersebut dengan cara kekeluargaan dan bermusyawarah mufakat. Perilaku yang dilakukan oleh pihak tersebut telah mencerminkan fungsi dari lembaga sosial dalam masyarakat, yaitu mengatur segala perilaku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku di lingkungan sosial masyarakat, sehingga tercipta kehidupan sosial masyarakat yang aman dan tentram. Yang kedua yaitu interaksi sosial dengan lembaga pendidikan. Manusia pertama kali memperoleh pendidikan ialah dari kedua orang tuanya semasa ia masih kecil. Selanjutnya, pendidikan tersebut berlangsung di lingkungan sosial masyarakat dan terus berlanjut sampai pada pendidikan yang ada di lingkungan sekolah. Ketiga lingkungan pendidikan bagi manusia ini memiliki peranan masing-masing terhadap perkembangan manusia itu sendiri. Masing-masing lingkungan ini sudah memiliki patokan dasar atau porsi dalam upaya mendidik manusia agar terbentuk insan yang bermoral dan berkarakter. Karena kembali lagi peran dari pendidikan adalah melakukan perubahan terhadap perilaku manusia melalui proses pembelajaran, pelatihan, dan juga pengajaran. Adanya pendidikan ini juga diharapkan mampu menanamkan sikap sopan dan santun bagi setiap manusia dalam bersikap dan bertindak, sehingga keberhasilan dari pendidikan ini dapat dilihat ketika objek pendidikan, yaitu manusia tersendiri, mampu menerapkan apa-apa yang telah didapatkan dalam dunia pendidikan secara baik di lingkungan sosial masyarakatnya. Kembali lagi, bahwa manusia memperoleh pendidikan adalah agar ia mampu menempatkan posisinya dengan baik di lingkungan sosial masyarakat, yang merupakan lingkungan terpenting kedua setelah keluarga. Karena tidak selamanya manusia akan hidup dalam lingkungan sekolah saja. Ketika pendidikan yang diterima oleh manusia berada pada tatanan kualitas yang baik, maka dalam menjalin hubungan dengan siapapun akan terasa mudah dan cepat terjalin komunikasi yang interaktif. Yang ketiga yaitu interaksi sosial dengan lembaga ekonomi. Telah kita ketahui bahwa kebutuhan ekonomi terdiri dari 3 kegiatan utama, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Semua kegiatan ekonomi ini selalu berkaitan dengan manusia satu dengan manusia lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan ekonomi ini harus melibatkan banyak orang dalam proses pelaksanaannya, sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud secara maksimal. Lembaga ekonomi dalam hal ini dapat dicontohkan dengan koperasi serba usaha atau KSU, koperasi unit desa atau KUD, dan koperasi simpan pinjam atau KSP, dan organisasi lain terkait pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat yang memiliki peran penting dalam usaha pemenuhan kebutuhan masyarakat secara umum. Salah satu contoh dari adanya hubungan interaksi sosial dengan lembaga ekonomi, misalnya di wilayah desa. Pihak pemerintah setempat dapat membuka lowongan pekerjaan dengan segala sesuatu yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat desa. Tentunya disesuaikan juga dengan skill dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat desa secara umum. Sehingga lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah setempat
dapat bermanfaat dan mampu menjadi salah satu upaya solutif untuk mengatasi permasalahan ekonomi. Nah, yang keempat yaitu interaksi sosial dengan lembaga politik. Lembaga politik ini menangani masalah administrasi dan tata tertib umum demi tercapainya keamanan dan ketentraman masyarakat. Lembaga sosial merupakan pembantu lembaga politik yang berwujud organisasi hukum, perundang-undangan, kepolisian, angkatan bersenjata, kepegawaian, kepartaian, dan hubungan diplomatik. Bentuk lembaga yang mengkoordinasi segala kegiatan tersebut disebut negara. Dari definisi tersebut, tampak jelas bahwa lembaga politik akan berkaitan dengan kehidupan politik. Kehidupan politik menyangkut tujuan dari keseluruhan masyarakat agar tercapainya suatu keteraturan dan tertib kehidupan. Adapun yang diatur dan ditertibkan dalam masyarakat adalah kepentingan-kepentingan dari para warga masyarakat itu sendiri, sehingga tidak terjadi benturan antara kepentingan satu orang atau kelompok orang dengan kepentingan orang atau kelompok orang lainnya. Sebagai contoh adanya perkumpulan pemuda dengan pihak pemerintah setempat yang akan membahas mengenai perbaikan fasilitas desa atau lainnya. Mereka ikut terlibat secara aktif dari pembuatan kebijakan tersebut, pelaksanaan sampai pada pengawasannya, sehingga timbul hubungan interaksi yang harmonis dan positif dari pihak pemerintah maupun pihak pemuda itu sendiri. Dengan demikian, peran dari lembaga politik dalam masyarakat berjalan dengan maksimal dan baik. Nah, yang terakhir yaitu interaksi sosial dengan lembaga budaya. Peran lembaga budaya di era modern saat ini menjadi penting mengingat berkembangnya krisis kesadaran budaya dari generasi muda. Peningkatan kesadaran budaya ini dapat dilakukan melalui pembentukan komunitas sadar budaya yang mewadahi generasi muda untuk lebih aktif lagi dalam menggiatkan apa-apa terkait dengan budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Dengan demikian, negara lain tidak mudah mengklaim kebudayaan milik negara Indonesia sebagai budaya negaranya tersebut. Namun, berbicara mengenai budaya tidaklah terbatas hanya pada kesenian saja, namun juga terhadap ide atau gagasan, nilai dan norma yang mengatur hidup masyarakatnya. Terlebih dari itu, secara umum lembaga budaya di sini memiliki peran yang penting dalam menjaga dan melestarikan segala macam dan bentuk budaya yang dimiliki oleh negara Indonesia. Nah, materi selanjutnya yaitu poin E, manfaat interaksi sosial dengan lembaga. Adapun beberapa manfaat yang diperoleh dalam hubungan sosial atau interaksi sosial dengan berbagai macam lembaga yang ada di dalam masyarakat, antara lain 1. Dapat mencapai tujuan bersama dari masing-masing lembaga. 2. Permasalahan yang ada dalam masing-masing lembaga dapat teratasi dengan mudah. 3. Timbulnya semangat kerja sama yang aktif dari setiap lembaga. 4. Memperluas relasi dalam hidup berlembaga. Dan yang terakhir, melatih jiwa kepemimpinan yang baik dalam hidup berlembaga. Sekian, terima kasih.